Awas Kang, jatuh Kang. Waduh, itu si Akang luar biasa banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini ada yang beda ya guys, karena kali ini saya akan meliput progres perbaikan konstruksi jembatan yang ada di Dayakolot ya. Dan pengerjaan prospeknya, perbaikannya itu baru sampai ke 30% pengerjaannya. Jadi ini tuh masih dibongkar dulu ya guys ya. Jadi masih tahap awal. Oke, tanpa basa-basi langsung aja tonton terus video ini, dan jangan lupa ya guys, subscribe, like, dan komen, dan share ya video ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja ya, yuk. Oke guys, tuh jembatannya ada di seberang sana tuh. Ya, kita sedang menuju berjalan ke arah jembatan, melihat konstruksi jembatan Dayakolot udah sampai mana ya perkembangannya. Mudah-mudahan sih jembatan ini cepat selesai ya, karena memang setahu saya ini jalurnya bener-bener dipakai banget sama masyarakat ya, terutama yang menghubungkan antara Kota Bandung sama Kabupaten Kota Bandung. Ya mudah-mudahan cepat beres aja ya. Dan hari ini lalu lintasnya lumayan lancar ya, nggak begitu macet. Biasanya kalau di jembatan ini tuh macetnya luar biasa, asli macet banget tuh. Itu kan biasanya macet tuh yang datang ya dari arah Bale Endah menuju Kota Bandung. Dan biasanya pokoknya kalau udah macet di sini, waduh macetnya tuh gila, udah kayak semut. Pokoknya untuk hari ini ya alhamdulillah nggak macet ya. Tapi gila panas banget asli. Hari ini saya ngeliputnya siang hari loh, makanya panas banget. Waduh. Nah ini nih konstruksi jembatannya sudah berjalan. Nah kalian bisa lihat nih konstruksi baja ya yang sudah dirakit di jembatan Dayakolot ini. Jadi progresnya tuh masih dalam tahap pembongkaran ya guys ya, asli. Nah ini tuh kan kalau di jembatan Dayakolot tuh ada dua jalan ya. Yang pertama itu jalannya yang diperbaiki. Nah ini kalau yang lagi kalian lihat ini adalah jembatan sementara tuh. Nah ini kalian bisa lihat jembatan yang sedang diperbaiki, konstruksinya seperti ini ya. Ya masih dalam proses perbaikan, masih dalam tahap perakitan ya, sama pembongkaran. Cuma titik temunya tuh ini sepertinya masih dalam tahap pembongkaran jembatan yang terdahulu. Jadi masih diuruk lah kalau bahasa Sundanya itu. Dan akhirnya kan ini dipasang pelang ya, pelang penutup supaya pengerjaannya lancar gitu kan. Lumayan nih kalau bikin konstruksi jembatan itu lumayan membutuhkan cukup lama waktu gitu. Karena apalagi membangun konstruksi jembatan ya, itu kan bener-bener ribet dan beresiko banget itu. Kalau saya lihat tuh jembatannya kan harus dibongkar dulu. Pokoknya luar biasa deh. Ya sekarang kita sedang berjalan ke depan ya, depan jembatannya. Dan inilah wajah dari jembatan yang sedang diperbaiki. Dan bisa dilihat kan ini konstruksi bajanya kokoh banget nih. Jadi saya yakin hasilnya tuh bakal luar biasa banget, karena setiap pengerjaan dari Kang Deddy Mulyadi itu pasti maksimal dan hasilnya pasti memuaskan. Oke, ini truk pengangkut kerangka besinya ya. Truknya ini sangat besar sekali dan bisa mengangkut beberapa baja yang volumenya cukup lumayan lah. Bisa saya lihat ya, tadi tuh mobilnya tuh cuma datang satu, cuma katanya nanti bakal datang lagi gitu.
Nah, kalian bisa lihat guys papan pengumuman untuk para pengguna jalan yang melewati jembatan Dayakolot. Di situ dijelaskan bahwa kendaraan besar kapasitas di atas 8 ton dialihkan karena jembatan Citarum Baru ruas jalan Dayakolot Banjaran akan ditutup sementara pada tanggal 26 Juli 2025 pukul 12 hingga tanggal 6 September 2025. Dan kalian harus tahu nilai pengerjaan jembatan ini senilai 6 miliar guys. Lumayan cukup besar ya. Oke, langsung saja ini suasana di lapangan ya guys. Konstruksi jembatan Dayakolot nih, bisa dilihat para pegawainya sedang bekerja. Gitu, ada yang di deket-deket sungai tuh kayaknya lagi ngancurin batu ya. Pokoknya hebat banget deh. Nah, ini mesinnya guys, mesin yang ngegerakin untuk alat-alat yang biasa memotong, ngelas, ataupun ngebongkar jembatan konstruksi itu pakai mesin ini. Genset, gensetnya gede banget tuh, dipasang dengan kabel yang panjang guys. Pokoknya luar biasa nih. Tuh, ada yang lagi ngelas itu kalau nggak salah ya. Iya, ada yang lagi ngelas kerangka besi itu. Kayaknya si bapak itu juga lagi ngelas buat kerangka yang disusun untuk jembatan-jembatan itu ya. Dan itu yang di bawahnya itu kayaknya lagi ngancurin batu tuh. Iya. Oke deh, nanti kita lihat ya masuk ke dalam, lebih dalam lagi gitu, oke? Tapi kalau kalian berbicara tentang ngelas nih, kalian by the way bisa ngelas nggak? Kalau saya sih bisa ya. Karena kerjaan saya juga sebagian itu ngelas besi atau enggak motong besi. Awas Kang jatuh Kang. Waduh, itu si Akang luar biasa banget ya, berdiri di antara tengah-tengah sungai tuh. Kumaha menjatuh. Tapi enggak lah, ya Allah, enggak. Tapi memang luar biasa ya ini. Dan ini juga kan lagi disusun ya kerangka besinya gitu. Pokoknya ini para pekerja di sini luar biasa banget deh ya, bekerja di terik panas matahari sekarang. Waduh, luar biasa pokoknya guys. Ya, para pekerja di sini ya sistemnya ini menurut saya upah per hari ya. Kalau berita yang saya dengar ya, ataupun tadi ngobrol, dibayarnya tuh sekitar 150.000 sampai 200 ya kalau nggak salah. Pokoknya ini total pengerjaannya tuh kan 6 miliar ya. 6 miliar 6,1 ada itu 6,1 total pengerjaan dari proyek konstruksi perbaikan jembatan Dayakolot ini. Kalau kata Kang DS ya, Dadang Supriyatna itu Bupati Bandung, katanya itu pengerjaannya sampai 1 bulan. Tapi biasanya itu nggak tepat waktu 1 bulan, karena memang setahu saya pengerjaannya seperti ini tuh ribetnya luar biasa. Itu biasanya itu malah 2 bulan, malah biasanya telat 2 bulan. Cuma ya kita doakan saja semoga pengerjaan konstruksi ini bisa secepatnya terrealisasi agar masyarakat secepatnya bisa menggunakan dan jalur antara Bale Endah menuju Kota Bandung maupun ini bisa selesaikan. Ini sekarang lagi di bawah jembatan nih, dekat-dekat sungai, dan sungainya alhamdulillah sedang mengalir, tidak terlalu deras, bahkan tenang ya. Dan di situ ada para pekerja juga nih yang lagi memantau juga. Dan sebenarnya ini para pekerja ini tugasnya untuk membereskan berangkal-berangkal ya, sisa-sisa pembongkaran dari jembatan Dayakolot ini. Biasanya kalau misalkan batu-batu ini dibersihkan atau dikeatasin dulu. Kalau misalkan untuk batu-batu yang besar, biasanya itu dihancurkan dulu ya, biar supaya gampang diangkutnya. Ini apa kan nggak berserakan seperti ini ya. Pekerjaan seperti ini memang cukup lumayan menguras tenaga ya. Luar biasa pokoknya ini. Oke, bisa dilihat nih kerangka bajanya ya, yang ini jadi penopang dari jembatan Dayakolot ini. Lebarnya sekitar 1 meter ya. Lebarnya tuh sekitar 1 meter dan panjangnya itu sekitar 10 meter. Kalau nggak salah, ini prediksi saya aja. Cuma kalian bisa ngitung dan lihat ya, dari kerangka besinya juga itu udah tebal banget. Dan di atas sana itu para pekerja sedang merangkai besi-besi kecilnya itu ya, supaya nanti buat bisa dituangkan coran. Pokoknya kerjaan seperti ini tuh cukup beresiko ya, dan perlu kehati-hatian dari para pekerja agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
posisi sedang ngelas si akangnya ini, dan pekerjaan seperti ini tuh diperlukan kehati-hatian, kesabaran, dan telaten ya kalau bahasa Sundanya. Jadi harus hati-hati dan teliti supaya menghasilkan lasan yang bagus dan rapih ya. Dan kalau misalkan untuk orang-orang tuh nggak boleh terlalu dekat, soalnya nanti kena mata, bahaya juga gitu. Jadi harus ada jaga jarak ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang kelas kayak gini, ngelas besi, kalau misalkan kau terlalu dekat tuh bisa sampai menyebabkan kebutaan malah. Makanya kenapa kalau misalkan orang ngelas tuh harus pakai kacamata supaya matanya itu terlindung ya. Kalau nggak pakai kacamata itu bahaya. Bisa ya itu bisa buta gitu. Jadi buat kalian tuh kalau ada lihat orang yang ngelas ya udah harus menjauhkan diri gitu supaya nggak kenapa-kenapa. Ini posisi kedua pekerja sedang menyusun kerangka ya, kerangka penyangga, dan itu tuh harus telaten dan benar-benar ya, karena kalau misalkan salah hitungan ataupun salah ukur ya bisa barabe gitu. Cuma kalau untuk para pekerja yang sudah biasa kerja di sini sudah terlatih, jadi insya Allah itu. Ini kan pertama dipasang dulu ya secara benar, lalu dilas supaya kuat gitu. Dan perlunya kehati-hatian dan kerjasama yang baik ya antar para pekerja. Lumayan sih memang kerjaan kayak gini tuh cukup menyita kesabaran ya. Iya, kesabaran dan ketelitian gitu. Berhubung saya penasaran gitu, jadi saya memutuskan untuk menyusuri pinggiran jembatan ini lewat saluran pipa PDAM. Tuh bisa dilihat pipa PDAM. Jadi saya memberanikan diri guys untuk melihat lebih dekat dan merasakan adrenalin dari para pekerja juga tuh yang merangkai besi di tengah-tengah sungai. Dan memang bisa terasa juga ya adrenalinnya, dan menurut saya itu bekerja seperti ini tuh waduh perlu banyaknya doa terus harus sangat berhati-hati dalam melangkah, karena memang kalau misalkan salah sedikit bisa nyemplung ke sungai gitu. Dan ini juga saya kan sekarang di tengah-tengah sungai, tapi kan saya di atas pipa PDAM ya. Tapi memang kalau misalkan salah sedikit bisa barabe, saya juga bisa nyemplung ke sungai gitu. Tapi nggak apa-apa deh, demi rasa penasaran saya yang sudah terrealisasikan gitu. Jadi nggak penasaran lagi gitu. Ternyata ya sistem kerjanya seperti ini gitu. Jadi itu teh si kerangka-kerangka besinya lagi dibersihkan ya. Jadi ntar kan bakal nanti dicor. Kalau udah bersih maksudnya dipasang yang baru, nanti dicor. Dan memang pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh sangat beresiko sekali ya dengan keselamatan. Makanya memang diperlukan SOP yang benar-benar ya, SOP yang benar-benar harus dilaksanakan dengan baik agar pekerjaan lancar dan para pekerja juga selamat. Karena memang tuh bisa dilihat guys, saya ini berjalan di tengah-tengah sungai dan di terik panas matahari. Pokoknya panas banget deh. Jujur aja nih, saya buat video ini di siang hari ya, jam setengah 11 siang. Asli. Pokoknya tuh bisa kalian lihat guys, itu si besi-besinya tuh lagi dipindah-pindahin gitu. Pokoknya benar-benar menyita banget nih, menyita perhatian. Oke, pokoknya kalian bisa saksikan aja guys tuh. Pokoknya luar biasa banget. Saya pokoknya salut deh untuk para pekerjanya. Oke.
banget karena udah adzan ya. Jadi saya mau sholat dulu di masjid terdekat, oke? Nanti dilanjut. Pokoknya terima kasih ya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jadi ini ya progres pekerjaan dari jembatan Dekot ini masih dalam tahap pembongkaran ya. Jadi masih ya 20-30%, oke? Kayaknya masih membutuhkan waktu yang lama, sekitaran mungkin 1 bulan atau sampai 2 bulan ya. Oke, saya tutup aja ya karena sekarang juga udah maghrib gitu. Udah maghrib lagi, udah zuhur, mau sholat dulu. Jadi terima kasih sudah yang menonton video ini sampai akhir. Oke, saya tutup aja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.